Aktivitas pembelajaran yang menarik dapat membuat siswa semangat dan termotivasi dalam belajar. Inilah topik pembahasan dari kelompok kami. Selamat pagi, kami dari kelompok 2. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang hook and hold dalam UBD. Ini tertuang pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum topik kelima. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2. Yang pertama, saya Anggraita Pangriptaningrum. Yang kedua, Anissa Nahdiah. Yang ketiga, Desi Fatma Arini. Dan yang keempat adalah Win Utami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Nahdiah. Akan menjelaskan terlebih dahulu tentang where to dalam UBD dan kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan hook and hold dalam UBD di pembelajaran. Where to merupakan panduan yang konkret untuk membantu peserta didiknya mencapai pemahaman yang baik menurut Wiggins dan McTighe, di mana where to ini membantu eksekusi tahap ketiga dari kerangka UBD. Pada unsur H, yaitu hook dan hold, di mana hook merupakan cara untuk guru menarik perhatian peserta didiknya. Bagaimana sih caranya? Yaitu dengan membuat atau mengawali pembelajaran dengan hal-hal yang menyenangkan, tetapi tetap relevan dengan pembelajaran. Contohnya yaitu bisa berupa cerita, pertanyaan menarik, gambar, atau situasi nyata yang membuat peserta didik itu memiliki rasa ingin tahu. Di mana ketika pembelajaran diawali dengan rasa ingin tahu, hal tersebut dapat berubah menjadi motivasi untuk belajar. Lalu pada hold, berkaitan dengan strategi untuk mempertahankan minat siswa dan memastikan pemahaman yang didapat itu secara mendalam. Ini bisa menggunakan aktivitas yang menantang, diskusi, proyek, atau pendekatan pembelajaran aktif lainnya. Nah, hal-hal tersebut itu untuk menjaga keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Lalu dengan menggunakan hook and hold dalam UBD memuat tujuan utama, yaitu untuk menciptakan pengalaman belajar yang berarti, relevan, dan mendalam bagi peserta didiknya. Setelah kita mempelajari definisi dan tujuan dari hook and hold, sekarang mari kita cari tahu bagaimana sih implementasi hook and hold dalam pembelajaran di kelas. Kelompok kami akan memberikan contoh kepada kalian implementasi untuk kelas rendah dan kelas tinggi. Sebelum masuk kepada penjelasan implementasi, saya akan mengingatkan kembali bahwa hook adalah cara guru untuk menarik perhatian siswa, sedangkan hold adalah strategi yang dilakukan guru untuk mempertahankan minat siswa dalam belajar. Pada kelas rendah, sesuai dengan foto di atas, hold-nya adalah menggunakan media pembelajaran yang menarik dan seru. Contohnya, jari smart untuk matematika dan kotak huruf untuk bahasa Indonesia. Sedangkan hook-nya adalah membacakan cerita yang seru dengan bantuan gambar yang dibawa oleh salah satu teman saya. Pada kelas tinggi, hold-nya adalah melakukan pendekatan Cultural Responsive Teaching atau CRT pada siswa dengan menerapkan pembelajaran yang dekat dengan budaya siswa, yaitu bermain layangan untuk dihubungkan dengan materi gaya. Hold yang lainnya juga membuat media pembelajaran menggunakan styrofoam untuk menjelaskan rantai makanan. Hook-nya adalah memberikan pertanyaan secara acak kepada siswa dengan memutar spinner yang telah dibuat oleh salah satu teman saya. Hook lainnya adalah menggunakan media digital untuk bernyanyi bersama sebelum memulai pembelajaran.
Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan lebih lanjut tentang penerapan hook and hold UBD dalam pembelajaran. Seperti yang telah dijelaskan oleh pemapar sebelumnya bahwa dalam penerapan hook and hold UBD dalam pembelajaran, seorang guru harus dapat membuat peserta didik tertarik dan antusias selama mengikuti proses pembelajaran itu dimulai dari awal hingga akhir pembelajaran. Di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jabarkan, yaitu pertanyaan yang relevan dengan penerapan hook and hold UBD dalam pembelajarannya. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara guru mengunggah pemikiran untuk melibatkan peserta didik dalam ide besar dan melakukan kinerja. Hal yang dapat dilakukan oleh seorang guru yaitu 1. Memahami gaya belajar pada setiap peserta didik, baik itu audio, visual maupun kinestetik. Jadi seorang guru harus memberikan semua gaya belajar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, sehingga kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran bisa terpenuhi. Yang kedua, guru harus dapat memahami kemampuan pada setiap peserta didik, karena peserta didik memiliki kemampuan atau tingkat kemampuan yang berbeda. Jadi guru bisa melakukan tes awal atau tes diagnostik untuk menentukan tingkat kemampuan peserta didik, sehingga guru dapat dengan mudah mengelompokkan peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuannya. Dalam proses pembelajaran, alangkah baiknya seorang guru harus menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, seorang guru juga harus membuat atmosfer yang membuat peserta didik merasa aman dan nyaman. Dalam proses pembelajaran, guru harus dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga peserta didik dapat bernalar kritis dan terlibat aktif selama proses pembelajaran. Guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik sebanyak-banyaknya untuk berkolaborasi secara aktif dalam proses pembelajaran, seperti berdiskusi, mengutarakan pendapatnya, presentasi, melakukan demonstrasi atau praktek-praktek dalam setiap pembelajaran. Sehingga di sini pembelajaran akan lebih ke student center seperti itu, dan guru hanya sebagai fasilitator. Guru memberikan feedback dan penguatan kepada peserta didik yang membutuhkan atau peserta didik yang memang belum memahami materi pembelajaran. Baik, untuk pertanyaan yang kedua yang relevan dengan penerapan hook and hold UBD dalam pembelajaran, yaitu situasi apa yang membuat peserta didik dapat membuat ide besar yang penting menarik. Salah satu contohnya yaitu ketika guru melakukan pembelajaran, alangkah baiknya seorang guru menerapkan suatu model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Salah satunya contohnya yaitu ketika guru menerapkan model PBL maupun PJBL, yang mana dalam langkah pembelajarannya mengharuskan peserta didik untuk aktif mandiri dan berpikir kritis dalam mengembangkan kemampuan mereka mencari data dan memecahkan masalah, sehingga peserta didik akan aktif dalam mengikuti pembelajaran dengan berdiskusi, berkolaborasi, dan mempresentasikan hasil karya atau proyek yang mereka telah kerjakan, seperti itu. Baik, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga peserta didik mempunyai minat terhadap proses pembelajaran. Seorang guru dapat menerapkan pendekatan-pendekatan seperti CRT, Culturally Responsive Teaching, maupun TARL, Teaching at the Right Level. Pada CRT, di sini pembelajaran diintegrasikan pada budaya, sehingga tujuannya dapat menumbuhkan nilai-nilai kearifan lokal pada peserta didik. Sedangkan teaching at the right level tidak hanya memahami atau concern pada tingkatan peserta didik, namun guru juga harus memperhatikan kesiapan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Di sini guru harus mengetahui terlebih dahulu tingkatan kemampuan peserta didik. Guru harus memberikan asesmen awal untuk menentukan tingkatan kemampuan peserta didik dan memudahkan guru memberikan gaya belajar maupun mengelompokkan mereka pada setiap tingkatan kemampuannya, sehingga peserta didik dapat
dapat terpenuhi dalam kebutuhan pembelajarannya. Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah pembelajaran dengan menggunakan teknologi digital. Bisa menggunakan quizzes, wordworm, atau spin, komik digital, seperti itu. Lalu yang kedua bisa diselingi dengan games, ice breaking, humor, atau cerita tokoh terkenal, cerita motivasi itu juga bisa. Gamesnya bisa dari teknologi digital juga bisa dengan gerakan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kolaborasi antar siswa, berkelompok, berkolaborasi antar guru dan siswa, siswa dan siswa, seperti itu. Intinya kita harus memberikan dukungan bersama untuk siswa agar siswa dapat mempunyai motivasi dalam belajar. Pertanyaan yang terakhir, yang kelima adalah, apa saja hambatan yang menimbulkan kecilnya pengambilan resiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya berani untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan dalam memutuskan dalam pembelajaran? Nah, yang pertama adalah kurangnya stimulasi, dan yang kedua adalah motivasi, kurangnya motivasi. Yang pertama, dalam kurangnya stimulasi, berarti ini kurangnya rangsangan dalam lingkungan sekitar. Tugas guru ini adalah menggali potensi siswa agar siswa potensinya agar dapat dikembangkan dan bermanfaat nantinya dalam kehidupan sehari-hari. Itu perlu dukungan dari guru dan orang tua. Dan yang kedua adalah kurangnya motivasi. Nah, kurangnya motivasi ini dapat guru lakukan dengan memberikan kesempatan pada siswa untuk berkreativitas, membangun daya cipta dan daya imajinasinya agar siswa lebih berpikir kritis dan kreatif dalam pembelajaran. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa artikel yang terkait. Kami sudah memberikan 3 artikel yang terkait. Di sini akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dari artikel dari Proceeding Nasional Pendidikan Ekonomi, judul artikelnya adalah Pendidikan Transformatif dan Tantangan Masa Depan Bangsa. Ada beberapa hal yang dapat guru lakukan agar meningkatkan antusiasme siswa dalam pembelajarannya. Yang pertama, kolaboratif, media pembelajaran karikatur. Ini tidak hanya karikatur saja, tapi media pembelajaran yang menarik dan relevan bagi siswa sesuai dengan karakteristiknya. Bisa dengan media pembelajaran kertas berwarna atau media pembelajaran komik, seperti itu juga bisa. Lalu menumbuhkan kreativitas, caranya adalah dengan memberikan proyek atau suatu masalah agar siswa dapat mengembangkan daya nalar, daya ciptanya agar menjadi pribadi yang lebih kreatif lagi. Yang kedua, ada artikel yang terkait yaitu dengan menggunakan model problem based learning berbantu Nearpod dan live worksheet. Nah, ini menggunakan model pembelajaran PBL dengan berbantuan media yang terintegrasi dengan website sesuai dengan zaman saat ini yang membutuhkan media digital seperti itu. Yang ketiga, yang terakhir adalah multimedia pembelajaran digital untuk meningkatkan antusiasme siswa dalam belajar. Itu menggunakan multimedia digital storytelling. Nah, ini guru dapat mengemasnya dengan menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa, sesuai dengan yang sudah diterapkan pada pengajaran yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Baik, kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan yaitu tentang hook and hold UBD dalam pembelajaran. Hook di sini adalah
bagaimana cara guru menarik perhatian peserta didik dengan cara scaffolding talk, storytelling, ataupun bernyanyi bersama, ataupun memberi pertanyaan-pertanyaan pemantik yang disesuaikan dengan lingkungan atau keseharian peserta didik. Sedangkan hold di sini yaitu bagaimana strategi guru untuk menjaga minat peserta didik agar tetap antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Di sini guru dituntut untuk menerapkan strategi-strategi, metode, maupun pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik. Sekian dan terima kasih dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi. Dan terima kasih dari kelompok 2, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat pagi.